Shalom. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Ya. Apa kabar kita? Ya. Puji Tuhan baik ya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita kesehatan. Kita bersyukur kalau Tuhan yang memberi juga kita kekuatan hari ini untuk boleh beribadah bersama. Kita bersyukur untuk segala pertolongan Tuhan. Seminggu ini Tuhan sudah tolong kita dengan segala aktivitas yang bisa kita kerjakan. Mungkin ada flu ringan atau apa yang kita alami masing-masing ya. Tapi kita bersyukur hari ini kita boleh Tuhan kumpulkan kembali di tempat ini. Kita bersama-sama mau beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Kalau hari ini minggu pertama ya di bulan April, waktu terasa berjalan begitu cepat. Sepertinya baru kemarin kita masuk tahun 2022, tapi sudah masuk lagi kita bulan April di minggu pertama ini ya. Kalau di bulan April kita mengingat ada Paskah ya, ada kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan Dia bangkit. Ini memberikan kita sukacita lagi ya, bahwa Tuhan kita itu, kita mengingat kasih-Nya yang begitu besar. Kita yang orang berdosa, kita orang yang hina, tapi Dia mau mati untuk kita. Sangat besar ya anugerah Tuhan bagi kita. Oleh karena itu layaklah hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan dengan segala apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam diri kita. Kita mau membawa pujian kita kepada Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita pagi ini. Kita akan bernyanyi dari nomor 395, Satukanlah Hati Kami. bertemu karena Tuhan yang kita di sini kita bertemu, tapi kita bisa saling mengasihi. Kita bukan ikatan keluarga, tapi kita bisa mengasihi lebih dari keluarga mungkin ya. Kita bersyukur kepada Tuhan.
kita mau meneruskan pujian kita. Kita mau mengangkatkan pujian dari nomor 142. Tuhan itu begitu indah ya. Saya kalau mengingat kematiannya di kayu salib itu, alangkah hebatnya Tuhan itu. Alangkah penuh kasihnya Dia ya. Kadang-kadang kita sesama kita saja, saudara atau kepada orang tua, anak itu mengampuni itu kadang-kadang bisa sulit gitu. Tapi Tuhan yang menciptakan kita, tapi kita jahat, tapi ketika kita jahat pun Dia tetap mau menerima kita. Ketika kita gak baik pun Tuhan tetap baik gitu. Ketika kita meninggalkan Tuhan pun Tuhan tetap sayang kepada kita. Bahkan Dia mau datang dari surga ya. Dia mau mati di kayu salib. Saya rasa itu perbuatan yang sungguh luar biasa. Bukan hal yang mudah dilakukan, tapi Tuhan mau mengerjakannya itu. Kita mau menyanyikan pujian ini dari nomor 142.
kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kalau Tuhan kembali mengumpulkan kami anak-anak Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kami boleh bersama bertemu di rumah Tuhan ini. Kami mau bersekutu, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan nama Tuhan. Kiranya setiap umat-Mu yang hadir hari ini, Tuhan boleh berkati kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong kami, menguatkan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur kepada hamba-Mu juga hari ini yang ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga yang akan menolong dia. Kalau hari ini dia juga akan menyatakan firman-Mu bagi kami, Tuhan yang akan menolong hamba-Mu, supaya dengan kekuatan dan hikmat daripada Tuhanlah dia boleh menyatakan firman-Mu bagi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Berikan dia kekuatan ya Tuhan, berikan dia sukacita yang daripada Tuhan ketika dia memperkatakan firman-Mu bagi kami. Bagi setiap kami yang juga ambil bagian dalam ibadah hari ini, Tuhan juga yang akan menolong kami. Kami mengingat juga ada guru-guru sekolah minggu yang akan menyatakan firman-Mu juga bagi anak-anak kecil. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong mereka untuk boleh berkata-kata kepada anak-anak kami. Kami berdoa untuk anak-anak itu juga, supaya Tuhan yang akan memberkati mereka. Berikanlah mereka hati yang rindu untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kami merindukan anak-anak ini juga menjadi anak-anak yang beriman kepada Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan ketika mereka masih muda. Kiranya Tuhan yang akan menolong ibadah kami ini, memberkati ibadah kami ini mulai dari awal sampai akhirnya. Tuhan kiranya yang akan menolong. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum tiba. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong mereka. Kalau mereka dalam perjalanan, Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan keadaan baik. Kalau mereka ada dalam keadaan kurang sehat atau apapun yang mereka alami, kiranya Tuhan yang akan menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian ya dari saudara kita. Kita mau memuji Tuhan dari nomor 252. Setelah ini kami serahkan kepada saudara yang sudah ditunjuk ya. Nomor 252. Laksanakan ku tanah liat.
Sudah berapa kali kita belajar mengenai hati ya. Nah, mungkin dalam kehidupan saya ada teori, ada praktek. Mungkin beberapa minggu ini nanti ada prakteknya. Maksud saya begini, ya mungkin biasanya kalau ujian itu atau praktek itu biasanya tuh naik kelas. Dalam minggu ini ada rencana pertemuan keluarga kami, mungkin yang selama ini pernah kita cakap-cakapkan. Ya, apakah hari Jumat atau Sabtu kita belum tahu. Orang itu datang katanya hari Kamis. Saya tidak melihat apakah karena masalah, ya istilahnya secara kasarnya dibilang warisan maka orang itu datang, itu saya gubriskan. Cuma dari hati saya, pribadi saya, bisakah dalam pertemuan itu nanti hati Tuhan yang telah kita pelajari udah berapa, 6 kali ya? 5 kali? 6 kali itu bisa enggak orang melihat, saya pikir. Karena Tuhan memberi hati yang baru. Dan saya berpikir-pikir, kalau saya tidak bisa mempraktekkan atau menunjukkan hati yang Tuhan berikan itu, saya kembali berpikir, bisa nggak saya menyangkal diri? Saya pikir itu bergelora dalam hati saya. Cuman saya bersyukur juga, memang ya Tuhan memberi jalan step by step, pelan-pelan. Ya mungkin ini bukan awal dibilangnya, perjalanan yang baik yang Tuhan berikan. Saya melihat memang kadang-kadang secara dipikirkan secara duniawi, aturan duniawi sama hati aturan yang Tuhan berikan jauh bertolak belakang. Karena kalau secara duniawi ya itu ada batasan-batasannya. Nah, laki-laki harus sekian, perempuan harus sekian atau bagaimana. Cuman ya karena kita sudah ditebus tadi, saya juga berpikir memang kadang-kadang dari hati ini keluar, apalagi dikomporin sama orang-orang duniawi, ya masa begitu, kamu nggak boleh, selama ini pun kamu capek gitu. Cuman ya saya bersyukur juga dari firman-firman Tuhan yang saya dengar, saya baca, itu menguatkan saya. Ya saya memohon juga dari teman-teman ya untuk mendoakan supaya dalam pertemuan nanti ini ya termulialah nama Tuhan. Dan selama ini kan kita lihat bagaimana situasinya memang belum tuntas. Nah, saya juga mengharap ya dari saudara-saudara juga bisa mendoakan saya, menguatkan saya, ya kamilah khususnya satu keluarga. Disinilah mungkin ya saya harus belajar dari yang pernah saya baca, saya dengar firman Tuhan. Karena awal mulanya itu dari lingkungan kita, keluarga dulu baru kita bisa keluar. Ini selama ini kita keluar, kalau keluarga pun nanti tidak benar kan tidak termulia nama Tuhan tadi. Ya, saya juga bersyukur kayak seperti Mama Theo pun ya sudah ada rencana-rencana bagaimana supaya orang itu tidak kecewa lah dalam selama dia nanti di sini. Ya mungkin inilah praktek yang harus saya jalani. Saya sekali lagi memohon doa teman-teman supaya saya bisa kuat, karena ya namanya kita saudara seiman ya. Bagaimana saya juga itu juga ada sangkut pautnya juga dengan kita di sini. Terima kasih, Bujur. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Kehendak Tuhan aku mau laksanakan. Semoga Tuhan yang akan menolong abang dan kakak serta keluarga ya.
Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Di sini bisa Bapak Ibu baca di rumah ya. Yang saya dapat di sini, Abraham selalu mengutamakan Tuhan dan dia mendirikan mesbah kemanapun ia pergi. Dan Abraham ini juga meminta petunjuk kepada Tuhan karena Abraham sangat bergantung kepada Tuhan. Dan yang pelajaran yang saya dapat di sini, Abraham itu dia kalau mau diberkati harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Kapan saja, di mana saja, atau di sekolah, pulang sekolah, pulang kampung, atau sakit. Dan dari kisah Abraham ini juga memberikan kita gambaran akan hubungan yang dinamis dengan Allah. Dan Abraham ini juga tidak ragu dalam menaati perintah Allah dan panggilan Allah. Dan dia juga berani mengajukan pertanyaan kepada Allah. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Yang membawa pengumuman nanti. Baik, mari kita buka warta kita. Kita akan melihat pengumuman. Yang pertama, minggu pagi ini kita akan mengadakan pengembalaan anak dan dewasa ya. Setelah itu nanti ada rapat. Yang kedua, malam ini juga ada meeting pemuda remaja jam 8. Kemudian hari Senin jam 7:30 kita akan mengadakan persekutuan doa permulitan di pos Skala. Pada hari Selasa ada Paskah kaum ibu di Pantai Biru, itu jam 9 mulai. Kemudian pada hari Kamis itu ada meeting pelayan pos, ini gabungan antara Skala, Tanjung Langkat dan Bahoroh, temanya Paskah. Pada hari Jumatnya ada Jumat Gembira di Skala ini. Pada hari Sabtu ada persiapan tempat ibadah dan MC. Kemudian MB di situ gotong royong ini disesuaikan dengan waktu karena kita sedang membangun ruang sekolah minggu ya yang ada di belakang. Baik, untuk doa ucapan syukur, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, buatlah supaya hati kami berkuasa, hati kami baru, supaya apa yang Tuhan mau boleh kami kerjakan. Dan kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, Engkau yang menolong dia untuk menyampaikan hati yang berkuasa ini, supaya semua jemaat-Mu boleh diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk setiap ibadah pengembalaan Jumat Gembira, Tuhan yang menolong setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian, supaya semua orang yang mendengarkan kebenaran-Mu boleh diselamatkan, boleh Tuhan keluarkan dari dosa itu, boleh Tuhan pindahkan kami karena kasih anugerah yang Tuhan siapkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian, supaya dari cara itu kami pun orang boleh melihat nama Tuhan boleh dimuliakan. Begitu juga Tuhan, kalau saat ini kami sedang mengadakan pembangunan ruang sekolah minggu yang sedang dikerjakan, kami juga berdoa supaya Tuhan yang mencukupkan dana, supaya ini pun boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh juga orang-orang yang di sekitar ini, anak-anak yang ada di sekitar ini boleh hadir, boleh mengikuti Jumat Gembira yang akan diadakan, supaya di tempat ini pun Tuhan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa ada beberapa bagian Paskah yang akan kami kerjakan. Pada tanggal 5 ada Paskah kaum ibu
di Pantai Biru. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang menolong setiap kaum ibu yang boleh menghadirinya. Tuhan juga yang menolong hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Transport semua hal-hal yang kami butuhkan kiranya Tuhan yang cukupkan. Bahkan untuk cuaca juga Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberikan keteguhan, supaya ketika ibadah itu dikerjakan ada pembaruan yang kami dapat, ada kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima, dan kaum ibu ini boleh menjadi ibu-ibu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah. Begitu juga kalau di pos sekarang pada tanggal 15 juga kami akan mengadakan ibadah Paskah. Engkau juga yang menolong, supaya kami juga boleh mengundang orang-orang yang ada sekitar kami, dan mereka juga boleh mengenal Allah, menjadikan Tuhan menjadi Allah dan Juru Selamatnya, supaya kami boleh berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Bahkan juga kalau ada Paskah Jumat Gembira pada tanggal 17 April, kami berdoa Tuhan juga yang menolong ini, supaya ini pun kami kerjakan. Jadikan kami Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah di mana kami berada, terkhususnya di tempat ini Tuhan. Bahkan juga kalau pada tanggal 26 Mei ada Paskah Pemuda Remaja yang juga diadakan di Pantai Biru. Kami berdoa juga untuk pemuda remaja. Kami berdoa supaya mereka juga meluangkan hatinya, meluangkan waktunya untuk boleh mengikuti, supaya mereka pun, para pemuda ini boleh menjadi pemuda yang berkenan kepada Tuhan, menjadikan Allah menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat dalam hidupnya, supaya ketika di masa muda mereka pun mereka boleh mengenal Tuhan dan hidup berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, buatlah semua apa yang kami kerjakan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan dana yang kami butuhkan, kami mohon kiranya Allah yang membukakan tingkap-tingkap supaya yang kami kerjakan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Allah, terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini temanya baru ya, hati yang berkuasa. Akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Kita akan bernyanyi dari buku lagu yang kecil yang sudah dibagi, Berikanku Hati. Berikanku hati
Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang hadir di sini, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena Engkau kami menjadi anak-anak Allah. Di dalam Engkau-lah kami memperoleh kasih karunia. Di dalam Engkau-lah kami dimuliakan. Di tempat ini kami mendengar suara Tuhan. Biarlah Tuhan mengajari kami, membawa kami ke dalam seluruh rancangan Tuhan, supaya kami berguna hidup di dunia ini. Yakinkan kami akan perkataan-Mu. Yakinkan kami oleh Roh-Mu yang kudus. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk berkata-kata, dan kuasa yang daripada-Mu dinyatakan di antara kami. Berpujilah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya senang kita bersama-sama pagi ini dalam ibadah. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Matius pasal 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Kali ini temanya hati yang berkuasa. Ini bagian yang pertama. Hati yang berkuasa. Alkitab mencatat pada waktu itu pertama kita merenungkan bersama-sama kisah di mana orang lumpuh disembuhkan Tuhan Yesus. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dia juga berkuasa dalam menyembuhkan penyakit kusta ini. Bahkan dalam pengajarannya Matius mencatat, ia berkuasa dalam pengajarannya. Hati Yesus adalah hati yang berkuasa. Mari kita baca satu bagian ini. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Tapi saya senang kalau kita baca dari 16 supaya kita mudah mengerti alur cerita ini. Kita baca saja dari ayat yang ke-16. Kita baca secara bersama-sama. Dan ke-11, 1, 2, 3, ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah bagian terakhir dari Injil yang ditulis oleh Matius. Bagian penutup. Tapi bagian akhir dari kisah ini diberitakan kepada kita, ada ke-11 murid pada waktu itu berangkat ke Galilea. Mereka sebagian menyembahnya dengan yakin ketika mereka melihat Yesus. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Waktu saya membaca itu, murid-murid sudah diajari sekian tahun, 3,5 tahun ya. Labelnya murid, 12 murid yang dipanggil. Tapi masih ada juga yang ragu-ragu. Saya nggak heran kalau hari ini jemaat gereja, anak-anak Tuhan itu masih ada yang ragu-ragu. Apa yang dia lakukan saya nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Saya bukan Tuhan ya. Makanya perlu kita komunikasi, persekutuan, sharing supaya kita tahu dia ragu dalam hal ini. Nanti datang saudaraku musyawarah bagaimana ini ya.
ragu-ragu ini, pergumulan. Ya, aku siapa ya teman hidupku nanti ini ya? Oh, masih ragu-ragu. Ya. Saya kira dalam hal ini wajar. Yang tidak wajar itu ketika mereka sudah belajar 3 tahun, sudah diberikan pengajaran yang begitu hebat dari Yesus, sudah mereka lihat kuasa mujizat yang dibuat Tuhan Yesus, tapi mereka masih ragu. Ini Yesus apa bukan ya? Ini Yesus, ini hebatnya apa ya? Ya mungkin ada di antara kita yang meragukan tentang Tuhan Yesus. Buktinya, kita tidak berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuh waktu. Kita tidak berani mengikut Tuhan secara penuh. Kita tidak berani meninggalkan segala sesuatu seperti Petrus ataupun seperti Paulus. Segala sesuatu kuanggap sampah yang harus dibuang. Ya, ini kita. Ya, berani gak kita untuk itu? Ya. Dari ke-11 murid ini saya nggak bisa menebak siapa di antara mereka. Kenapa nggak tunjukkan namanya, kan bikin malu ya kan? Ya, itu kan bikin malu itu. Ya. Tapi yang jelas Yesus tidak membiarkan keraguan-keraguan itu terus sampai akhir hidup orang itu. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata satu kalimat indah sekali, 18. Kita baca sama-sama ayat 18. 1, 2, 3, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Action Yesus sangat indah sekali dalam bagian ini. Yesus mendekati mereka. Waktu itu belum ada peraturan protokol kesehatan, boleh dekat. Kalau sekarang kan ada syarat ya, jaga jarak. Yesus mendekati mereka, ini bentuk empati Yesus terhadap mereka yang ragu-ragu. Ini bentuk perhatian Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tidak mau dari ke-11 murid itu hidup dalam keraguan-raguan. Tuhan tidak mau jemaatnya, umatnya itu hidup dalam keraguan-raguan. Orang tua saja nggak mau anaknya dalam keraguan-raguan. Dia memberikan sebuah kepastian kepada anaknya. Memang ada metode pendidikan supaya anak-anak ini terus berharap dibiarkannya anaknya dalam kebimbangan, supaya dia belajar cepat menjadi dewasa. Ya, itu metode ya, pendidikan anak. Kalau mau nanti itu kita bikin retreat khusus, ya, supaya nanti yang punya anak ini tahu bagaimana mendidik anak yang bagus. Ya, pasca kita kali ini nggak sampai ke situ. Itu urusan suami nanti dibahas para kaum ibu ya. Jadi masalah itu bisa diselesaikan. Bagaimana supaya tidak ada keraguan-keraguan dalam kehidupan kita? Tuhan memberikan sebuah action ini, jaminan ini. Ia mendekati mereka. Apakah kita bisa merasakan Tuhan dekat dengan kita? Dari mana kita tahu Tuhan dekat? Toh dia naik ke surga. Alkitab mencatat, ya, di bagian ini saja, aku menyertai kamu senantiasa. Lebih dekat lagi nanti ketika ada firman Tuhan di dalam hati kita, iman kita berkata ia tidak jauh dari kita. Ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Yang kedua, saudara, ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata. Jadi nggak hanya mendekati dia membisu itu, tidak. Dia juga berkata. Disinilah perkataannya itu yang harus kita pahami. Perkataan itu akan menenangkan hati murid-murid, meyakinkan murid-murid. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Inilah Yesus. Beberapa waktu yang lalu murid-murid melihat Yesus ditangkap, disiksa, diejek, bahkan disalibkan, mati, dikuburkan. Apa hebatnya? Wajar juga saya kira murid-murid ini ragu-ragu karena melihat kehidupan Yesus yang selama ini dalam pandangan mereka, Yesus hebat luar biasa. Dia bisa bikin mujizat, dia mengusir setan. Tapi kok akhirnya Yesus kalah. Tapi Yesus meyakinkan murid-murid. Peristiwa ini setelah Yesus bangkit, peristiwa ini sebelum Yesus naik ke surga, dia meyakinkan mereka,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ada kuasa. Bahkan segala kuasa sebenarnya ada di tangan Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, segala kuasa ada di tangan Tuhan Yesus. Sudah diberikan Bapa di sorga. Allah yang mempunyai langit dan bumi ini sudah diserahkannya kepada Yesus Kristus. Mengapa kita berani mengikut Yesus, meninggalkan segala sesuatu? Karena Dia yang mempunyai segala kuasa ini. Baik itu kuasa pemerintah, baik itu kuasa iblis, bahkan segala kuasa-kuasa yang ada, itu semua di bawah kendali Tuhan Yesus Kristus. Saya harap ini meyakinkan kita, seperti Yesus meyakinkan murid-murid, mereka tidak ragu-ragu lagi. Bahkan bukan sekedar tidak ragu-ragu, kalau kita baca ayat 19 dan 20, Yesus mengutus mereka. Tidak ragu untuk memberitakan Injil, tidak ragu untuk mengajar pemuritan, enggak ragu untuk menggembalakan, enggak ragu untuk membawa banyak jiwa, sekalipun banyak tantangan. Tapi ketahuilah segala kuasa itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang sebenarnya Tuhan berikan kepada murid-murid ini. Kalimat terakhir ayat ini, ketahuilah dan ketahuilah, aku, apa katanya? Menyertai kamu. Yesus yang punya segala kuasa menyertai kamu, menyertai saudara dan saya sebagai murid Yesus Kristus. Menyertai kamu itu berarti kuasaku ada padamu, kuasaku kuberikan kepadamu, aku bersama kamu. Jadi kita bukan sekadar label nama, status Yesus, tapi ada kuasa itu bersama-sama dengan kita sebagai murid yang diutus. Di sini disebut murid yang diutus, bukan lagi murid yang diajar, murid yang diutus. Jadi sebenarnya kalau mau melihat kuasa Tuhan lebih nyata, kita siap diutus, Tuhan pasti akan nyatakan. Tapi kalau kita nggak mau, Tuhan nggak nyatakan. Ingat ketika Yesus mengutus murid-murid pertama kali, Matius pasal 10, Dia memberikan kuasa kepada murid-murid itu untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan biasanya berikan kuasa itu ketika mereka akan diutus. Tuhan memperlengkapi mereka. Hati yang berkuasa ini satu persiapan untuk kita pergi. Baik itu mengasihi, melayani, mengampuni, dan lain sebagainya. Tapi jelas sekali hati yang berkuasa ini itu bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1:12 berkata apa? Kita lihat Yohanes 1:12. Yohanes 1:12. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya, yang percaya dalam namanya itu diberinya kuasa. Tapi kenapa kita nggak merasakan kuasa itu? Tuhan berikan kuasa itu. Apa itu kuasa? Paragraf kedua dalam tulisan kita ini, saya memberikan penjelasan yang lengkap. Hati yang berkuasa itu disebut hati yang memiliki otoritas, hati yang punya wewenang, punya keyakinan, keberanian, kekuatan, dan kemenangan. Seringkali disebut ini menjadi hak sebagai anak-anak Allah, hak menjadi anak-anak Allah. Sebenarnya ini sudah diberikan, sebenarnya ini sudah disiapkan Tuhan. Kuasa ini ada satu otoritas, wewenang, keyakinan, keberanian. Ada satu kekuatan, bahkan ada satu kemenangan. Tapi dalam fakta seringkali kita gagal dan gagal, ragu dan ragu, takut dan takut. Sekali lagi saya baca ayat ini. Tetapi semua orang yang menerimanya, ini dikhususkan orang yang menerima, yang percaya, diberinya kuasa. Bahasa yang sama dalam bahasa asli, kepada aku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi, sama dengan kuasa ini, exousia, kuasa yang dari Allah
itu diberikan kepada anak-anaknya, kepada orang yang percaya, yang menerima Yesus. Tapi kenapa kita nggak merasakan otoritas itu? Kita nggak berani, kita nggak menang-menang. Itu hak anak-anak Allah loh, yang diberikan oleh Tuhan. Disinilah rahasianya. Ketika Yohanes menuliskan hal ini, menjadi anak-anak Allah itu sebenarnya sebuah panggilan Tuhan, perbuatan Tuhan, karya Allah dalam hidup kita, supaya kita punya otoritas itu. Kuasa ini diberikan kepada anak-anak Allah yang percaya menerima. Tapi dalam prakteknya, dalam proses pertumbuhan kerohanian, di situ baru kita merasakan kuasa itu. Sudah ada, sudah. Hati yang baru sebenarnya adalah hati yang berkuasa, tapi nggak nampak kuasanya kalau hanya sampai di situ saja. Kita kan suka nengok yang baru-baru saja, tapi kita nggak melihat sebuah isi di dalam yang baru itu. Ada nilai yang sangat tinggi sekali, ada kuasa, ada kekuatan, ada keberanian, ada kemenangan. Ketika diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, ketika kita menghadapi situasi yang berat sekalipun, ada sebuah jaminan dari Tuhan, ada kuasa itu diberikan. Aku menyertai kamu senantiasa. Disitulah kuasa itu dinyatakan. Makanya kalau kita tidak pergi, tidak melayani, kita tidak melihat kuasa itu. Kalau kita hanya duduk di gereja saja mendengar firman Tuhan, kita nggak merasakan itu. Kita merasakan kuasa itu ketika kita ikut dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Aku menyertai kamu, di situ rahasianya. Kalau kita nggak memberitakan Injil, kata Pak seorang pendeta, kalau kita tidak memberitakan Injil, kita nggak disertai Tuhan. Wah, saya ngeri juga ini ya. Pada waktu pemberitaan Injil lah Tuhan menyertai. Nah, kita kembali ke sini tadi. Siapa katanya yang memiliki hak itu? Siapa? Semua orang yang menerimanya, yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Nama Yesus. Saudara sudah menerima Tuhan Yesus? Sudah ada kuasa itu ya? Loh, kamu jadi nggak berani nih? Ada sini sudah percaya Tuhan Yesus? Saudara sudah menerima kuasa itu? Loh, ini diberi Tuhan loh. Jangan-jangan singgah tengah jalan. Ini kan pemberian Tuhan, diberinya. Bisa saja di tengah jalan hilang. Ketika benih firman ditaburkan di pinggir jalan, datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Udah diberikan, udah, tapi nggak masuk ke dalam tanah itu, nggak masuk ke dalam hati, hilang di tengah jalan. Sering kita sebut ini hati yang gelap. Udah diberikan, udah, nggak sampai. Kenapa? Oh, ada yang menghalangi. Ada si iblis, dimakannya. Enaknya kurasi itu tadi, mantapnya firman Tuhan itu, tapi nggak masuk. Kenapa? Udah dimakan burung dulu. Keluar dari pintu ini, hilang semua firman Tuhan tadi. Rupanya di gereja pun ada iblis. Apa lagi cari makan. Ada sebuah ilustrasi sekolah minggu. Ada dua iblis gemuk dan kurus. Wah, ini ilustrasi ya, jangan terlalu dipaksakan kali memahaminya lah. Iblis yang kurus ini pergi cari makan ke seluruh dunia. Ya. Iblis yang gemuk cari makan di gereja. Lalu bos iblis bilang, kamu kenapa? Kamu kok cari makan ke gereja? Kamu gak takut? Di sana pendeta ada, kuasanya hebat. Nanti kalau tengginya sakit, kau nanti gimana? Oh, enggak apa-apa. Ya. Iblis kurus, iya jangan situlah. Pergilah, yuk cari sana sini. Ya. Mereka punya ketetapan, aku tetap akan ke gereja, aku pergi sana sini. Makanya iblis itu sering berkeluaran. Hati-hati saudara, berkeluar. Tapi di gereja juga iblis ada. Yang anehnya iblis di gereja gemuk-gemuk. Ya. Rupanya di gereja makanannya empuk-empuk. Ya. Lalu si iblis yang gemuk bilang, aku tahu nggak iblis bagaimana. Aku dengar bapak pendeta itu mantap kali.
tapi jemaatnya pada tidur semuanya. Itulah yang kumakan kan. Jadi nggak sampai firman Tuhannya sekarang pendeta tadi dimakan oleh iblis karena tidur dia nggak dengarnya, habislah semua. Makanya gemuklah iblis yang di gereja itu, karena dia yang makan firman Tuhannya sekaligus makan hati orang yang nggak mendengar firman Tuhan tadi. Ya, saudara, mengapa kita nggak memiliki kuasa ini? Padahal sudah diberikan dari pusat, dari sorga, dari Allah, karena dimakan oleh burung-burung itu. Itu ilustrasi Tuhan Yesus dengan perumpamaan penanam. Yang kedua, aku sudah diberikan Tuhan yang sama aku, tapi kok hilang juga ya? Tapi kok nggak ada kekuatannya ya? Wah, ini ilustrasi Tuhan Yesus seperti benih yang ditanam di tanah yang berbatu-batu atau di tanah yang berlumpur. Ketika benih itu sudah tumbuh, datanglah pencobaan, datanglah musuh, lalu benih itu menjadi mati. Bisa gitu? Itu buktinya Yesus bilang begitu. Ini gambaran hati orang yang abu-abu, nggak jelas sebenarnya dia. Udah dia dengar senang kali, lalu diterimanya di hatinya. Puas sekali dia dengan itu, dia nggak tahu ada musuh dalam selimut. Kalau sekarang ada musuh selimut ya, musuh dalam hati. Belum selesai di hatinya, ada musuh di situ. Gambar hati manusianya nggak ada ya? Ada, masih ada iblisnya di dalam, setannya di dalam. Iblis nggak lagi di luar cari makan, di dalam hati orang dia. Udah diterima firman Tuhan, udah dimakan, itu mantap sekali. Enak kali firman Tuhan ini. Besok datang penyakit, besok datang penagih hutang, besok datang teguran, besok ada datang cacian dan lain sebagainya. Akhirnya dia menjadi ciut, dia menjadi mati, dia nggak bertumbuh. Ini hati yang abu-abu. Mengapa saya katakan abu-abu? Kalau dia sudah terima itu, mestinya diselesaikan dengan semua dosa-dosanya. Ada banyak orang hari ini mengaku percaya Tuhan Yesus menerima, tapi nggak selesaikannya dosanya. Hati-hati, ini menjadi musuh dalam diri kita. Karena sejak manusia ada dalam dosa, dosa itu ada di dalam hati. Iblis memang di luar, tapi ada dosa di dalam hati. Karena dalam darah daging aku dilahirkan, kata Daud. Aku lahir dalam dosa. Disitulah, maka pada waktu kita percaya menerima Yesus, harus selesaikan dosa itu. Ada banyak orang hari ini mengaku percaya menjadi anak-anak Allah, tapi sebenarnya dosa masih ada di dalam. Ingat, dia hanya bertahan beberapa saat saja. Setelah itu dia akan mati, seperti benih yang ditanam di tanah yang berbatu-batu dan di tanah yang berumput. Di situ kita harus peka. Orang seperti ini tidak merasakan kuasa itu, tidak merasakan. Kalaupun dia senang katanya itu baru 2 hari, 3 hari, mungkin sebulan, mungkin setahun. Tapi setelah itu, dia menjadi lemah lagi. Lalu yang berikutnya, aku sudah terima Yesus, aku sudah percaya. Tapi kok kuasa itu kadang-kadang ya, aku kok nggak merasakannya gitu. Dosaku udah selesai. Ini hati yang baru, saudara. Dia seperti bayi yang baru lahir. Ada yang baru, bayi baru lahir itu belum punya kekuatan. Dia perlu bimbingan, perlu diperlengkapi. Ya, bagaimana supaya dia menjadi besar, menjadi dewasa, menjadi anak. Anak itu nanti baru bisa berkuasa. Makanya hati yang baru itu seperti bayi yang baru lahir. Belum ada kuasanya, cuma tahu nangis saja. Disitulah seorang yang memiliki hati yang baru, dia selalu berharap dikasihi, diperhatikan. Hari ini kan banyak jemaat ya, inginnya cuma diperhatikan. Maunya Pak Pendeta mengunjungi saya ya, padahal pendetanya perlu dikunjungi. Maunya orang itu perhatikan saya ya, doakan saya ya, dukung saya ya. Ini hati yang baru ada. Kenapa? Karena dia sudah senang dengan dikasihi oleh Tuhan. Dia beroleh kasih karunia dari Tuhan. Dia belum tahu apa sebenarnya tujuan Tuhan di dalam pemilihan itu, di dalam panggilan itu, dalam karunia itu. Seperti bayi. Hati yang baru, dia seperti bayi yang baru lahir. Perlu perhatian, perlu belas kasihan, perlu dukungan, semangat. Ini gambaran hati yang ketiga yang kita pelajari. 6 kali lagi kita 6 kali kita belajar. Saya kira
Kalau sudah 6 kali kita dikasihi, ya, dalam segala hal, makanya hati baru yang kelima dan 6 itu sudah ada berat sedikit, meninggalkan segala sesuatu dia nggak bisa karena Kristus, karena dia sudah semakin mantap di situ. Dia siap memiliki kuasa, kemampuan, sebuah kekuatan, keyakinan, otoritas, wewenang, kemenangan sudah di depan mata. Inilah hati yang berkuasa itu. Sudah layak menjadi anak-anak Allah. Dalam bahasa lain menjadi putra Allah. Terjemahan bebasnya menjadi pangeran Allah, putra mahkota itu. Saudara dan saya seperti pangeran di hadapan Allah. Begitu berharganya anak-anak Allah itu. Tapi kita pakai bahasa anak-anak saja. Saudara, sudah tahu ya pangeran ya, penguasa itu. Meskipun ada rajanya, tapi penguasa itu pangeran. Dan punya kekuatan yang hebat sekali. Sebagai anak-anak Allah, kelihatannya anak-anak ini kecil, tapi kuasanya besar. Bahkan anak-anak itu diberikan warisan oleh Allah, warisan yang kekal itu, warisan yang dari surga itu. Nah, sekarang kalau Tuhan memberikan hati yang berkuasa ini, Dia berikan kuasa ini, mengapa nggak kita rasakan? Ya karena kita terlalu puas diri di dalam hati yang baru. Aku dikasihi, maunya aku diperhatikan, maunya aku didukung. Tapi Tuhan tidak mau hanya sampai di situ. Yohanes 1:12, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Allah. Begitu kita lahir, kita nggak dibilang menjadi orang yang hebat, tidak. Dia bayi kecil. Tapi begitu dia menjadi anak sudah layak mendapat tanggung jawab, sudah punya kuasa itu. Saya nggak tahu umur berapa anak baru boleh dapat warisan. Kalau kita bicara warisan ya, kalau bayi belum boleh itu. Apalagi belum bisa baca ya, belum boleh. Tapi kalau anak itu ya, dia mendapatkan waris. Siapa yang mau mewarisi harta orang tuanya? Ya anaknya ya. Siapa yang mau mewarisi harta Bapa di surga? Saya. Saudara dapat? Pastikanlah, pastikan dapat. Berapa meter? Nggak pakai meteran di surga, nggak pakai meteran, jangan khawatir ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, saya pasti dapat. Kata banyak itu berapa? Ya nggak bisa dihitung, nggak usah takut lah, ya pasti dapat. Gitu. Cuma saya yakin kita ragu-ragu. Pak Pendeta itu bisa lah, ada sih gereja pastori, oh bisa lah, ada warisannya di bumi ini. Saudara, Tuhan loh mengatakan demikian. Jadi tidak perlu ragu ya. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus semuanya diperlengkapi. Ada kuasa itu diberikan. Nah, mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-7. Kuasa ini sangat indah sekali dinyatakan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya, kepada orang yang menerimanya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada murid-muridnya. Dia beritahukan hal itu supaya kita hari ini juga tidak ragu-ragu lagi, tidak khawatir bahwa ada kuasa itu. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, ini pesta Pondok Daun pada waktu itu, Yesus selesai berkhotbah di sana, bersaksi di sana, dan dia berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepada aku dan minum. Yesus pakai bahasa ini ketika akhir acara. Saya bisa bayangkan akhir acara pasti haus. Nanti akhir khotbah ini juga harus ada air minum ya. Saudara, Yesus tahu keadaan itu. Tapi apa maksud Tuhan Yesus ketika ia berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepada aku dan minum. Memangnya Yesus yang mulai, apa yang memberi minum waktu itu? Saya kira bukan Yesus. Tapi kok yang haus suruh datang sama Tuhan Yesus? Yesus punya kuasa. Dia bisa suruh, pelayan kasih air. Bisa kan? Bisa. Ya.
Mimbar ini kan melambangkan kuasa itu. Kalau sudah dari mimbar kan semua orang takut. Ya. Apalagi mimbar khusus TPRI dulu ya, sudah ya. Mimbar khusus ketemu semua orang pada dia gitu. Ya. Kalau Pak Jokowi pidato, saya perhatikan dulu mimbarnya. Kecil tapi kalau dia bicara mah semuanya wartawan pada tenang semua. Ya, meliput berita apa ini? Padahal berita naik BBM, ya. Ya. Tapi tidak apa-apa lah. Dia punya otoritas itu. Kuasa pemerintahan juga berasal dari Allah. Nah, kita lihat dalam bagian ini. Apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa haus, baiklah, apa katanya? Baiklah ia datang kepada aku dan minum. Tuhan Yesus mau katakan, datanglah pada aku. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, dia asli langsung beritahukan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39 Yohanes menafsirkan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan, Yesus belum terangkat ke surga, seperti dalam Matius pasal 28 tadi. Saudara, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, yang tadi datang kepadaku pasti percaya kepadaku. Barang siapa datang kepadaku, percaya kepadaku, dikatakan Tuhan Yesus, kitab suci juga sudah beritahukan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya. Yesus pastikan ini kepada pendengarnya pada waktu itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkin kita berkata demikian. Tapi Yesus beritahu, barang siapa percaya kepadaku, ini yang percaya, yang menerimanya. Seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, kemarin kami di pantai Salapian itu berenang, saudara. Saya perhatikan aliran air itu. Tapi yang saya banyak dengar kalimat, awas, jangan hanyut. Awas, hati-hati dia hanyut, jangan ke tengah nanti hanyut. Orang dangkal, saudara ya. Tiada aja nggak tenggelam. Ya. Dangkal, tapi karena airnya butek, kita nggak tahu seberapa dalam. Tapi yang jelas itu ada aliran-aliran air yang bisa menghanyutkan. Sekarang Tuhan katakan, dan dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran adalah satu kekuatan, kuasa yang mampu menghanyutkan, yang mampu membawa sebuah pengaruh yang besar, dimiliki oleh orang-orang percaya, kata Tuhan Yesus. Dan dalam hatinya akan mengalir itu. Hati adalah pusat kehidupan. Hati adalah sumber kehidupan kita. Bukan di mulut, bukan di telinga, bukan di tangan, bukan di kepala, tapi di hati sebagai pusat, sebagai sumber. Dari dalam hatinya, kata Tuhan Yesus, akan mengalir aliran-aliran air ini. Mengapa? Mengalir dari hati. Karena pada waktu orang itu percaya, pada waktu orang itu menerima Yesus, Tuhan sudah berikan kuasa itu. Dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air itu, satu kuasa. Itu Roh Kudus, 39. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Pada waktu kita percaya, pada waktu kita menerima Yesus, ada Roh Kudus, ada kuasa itu. Roh Kudus melambangkan kuasa. Sekalipun Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, tapi itu melambangkan kuasa, kehadirannya, ada kuasanya di situ. Sehingga di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Disinilah yang menunjukkan bahwa hati berkuasa. Ada mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara juga pernah mungkin mandi di kolamnya, tapi di kolam nggak mengalir air. Nggak pernah bilang hati-hati nanti hanyut, nggak ada itu. Paling hati-hati tenggelam ada, ya. Tapi nggak pernah dibilang hanyut. Dan dalam hatinya mengalir. Ada satu kekuatan besar dalam hati. Inilah kuasa itu.
Saya belum akan beritahukan apa saja yang bisa dilakukan oleh hati yang berkuasa ini. Tapi yang jelas, orang percaya, orang menerima Yesus, itu sudah diberikan hati yang berkuasa ini. Kuasa, otoritas, wewenang, kemampuan, kekuatan, kemenangan, keberanian, hak yang besar. Itu Roh Kudus. Makanya dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat yang 27 itu berkata, Rohku akan kuberikan tinggal di dalam batinmu. Roh itu sebagai penolong kita untuk memampukan kita menuruti semua perintah-perintah Allah supaya kita bisa melakukannya. Dan dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup itu. Hari ini saudara dan saya yang percaya, yang menerima Yesus, saudara akan disebut anak-anak Allah. Tapi saya mau bukan status sebagai anak-anak Allah yang paling utama, tapi ada mengalir aliran-aliran air hidup itu. Aliran-aliran air hidup yang memberikan kehidupan kepada dunia di mana kita berada. Kehidupan kita menjadi berarti, kehidupan kita menjadi berguna, kehidupan kita menjadi mulia ketika hidup kita berarti, bukan ketika hidup kita baru. Mungkin banyak orang senang ketika bayi baru lahir, tapi berapa banyak beban orang tua, beban orang semua menanggung untuk urusan bayi. Belum berguna bayi itu. Uang keluaran cuma banyak. Maka jangan berhenti hanya sampai bayi rohani, jangan hanya berhenti sampai hati yang baru, terus sampai kepada hati yang berkuasa. Ketika hidup kita berguna, punya kekuatan besar, berguna bagi bangsa dan negara, bagi kerajaan sorga, bagi keluarga, bagi gereja, di situ baru hidup kita ini sangat mulia. Mari kita dengan peka melihat hati kita. Tuhan berikan hati yang berkuasa ini. Pada waktu kita percaya menerima Tuhan Yesus, kita akan menjadi anak-anak Allah, membuktikan kita ini sebagai wakil Allah di dunia ini, pengganti Allah di dunia ini, regenerasi Allah di dunia ini, anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan sorga ini. Tapi satu hal lagi, saya mau kita sebagai orang percaya, kita punya hati yang berkuasa. Pada waktu dan dalam hati kita itu mengalir aliran-aliran air hidup, mengalir satu kehidupan yang membawa kehidupan kepada dunia ini, air yang memberi kehidupan. Setiap perkataan kita, perbuatan kita, setiap pekerjaan kita itu akan berguna, membawa kehidupan kepada dunia ini. Siap-siap kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau kita berguna, pasti menjadi berkat itu. Tapi kalau kita sendiri nggak berguna, jangan harap menjadi berkat, ya. Menjadi berat bagi orang, ya. Nggak menjadi berkat. Tapi kalau hidup kita berguna, saya yakin banyak orang akan diberkati. Allah pasti senang sekali ketika anak-anaknya itu mengerjakan pekerjaan di bumi ini. Hai hambaku yang baik dan setia. Saya ingin membayangkan kalau nanti saya datang Tuhan bilang gini tuh atau gimana ya. Saya nunggu ini kapan ya. Tapi kalau nggak berguna di dunia ini jangan harap gitu ya. Kenyanglah. Sakit juga itu ya. Sakit juga itu. Setelah hari ini kita menerima firman ini untuk melihat hati kita, hati yang berkuasa. Ini Tuhan berikan. Mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Karena Dia ingin meyakinkan semua orang yang sudah menerima janji Allah ada hati berkuasa itu. Saya ingin menunjukkan hati Yesus yang betul-betul berkuasa ya. Masih ada waktunya. Sudah? Pada waktu Yesus lahir di dalam kandungan, malaikat berkata, anak yang dikandung oleh Maria itu dari Roh Kudus. Sudah? Dari dalam kandungan sudah ada kuasa itu. Makanya saya waktu membaca kitab Matius pasal 1, silsilah Yesus. Inilah silsilah Yesus. Terakhir juga Yesus. Rupanya Yesus mengatur generasi ini. Dia masih bayi saja sudah diatur 42 generasi. Ini Yesus yang buat ini. Hebat dia ini. Allah dia ini. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Makanya kita
percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki kuasa itu. Karena dari sejak kelahirannya pun sudah nampak kuasa itu. Kalau dia belum lahir, memang dia nampak punya kuasa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu memang betul dia punya kuasa sebelum jadi manusia. Waktu jadi manusia, orang pikir lemahnya dia itu nggak ada kekuatannya. Saya baca, inilah silsilah Yesus Kristus. Tanpa Yesus nggak ada semua itu. Pasal yang kedua, Matius. Saya perkatakan itu tentang orang Majus. Siapa yang mengatur bintang itu kok sampai di Bethlehem? Bintang apa itu? Hah? Bintang timur, nggak tahu namanya ya. Bintang dari surga. Tuhan Yesus yang mengatur bintang itu. Itulah kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang, padahal dia waktu itu berapa umurnya? Sekitar 2 tahunan gitu loh. Supaya kita tahulah bahwa Yesus itu punya kuasa hebat. Ketika Yesus umur 12 tahun, dia di bait Allah, dia cerita sama ahli-ahli agama, orang Farisi, berdebat. Yesus menang. Anak siapa ini? Dia bilang sama ibu, apa urusanmu dengan aku? Ini anak kok nggak sopan, kata orang Yahudi. Tapi Yesus punya kuasa itu. Bukan ibunya yang mengatur dia. Bukan aku harus tinggal di rumah bapakku. Yesus punya kuasa itu. Masih kecil, masih remaja. Memulai pelayanannya Yesus pasal yang keempat, dia mengusir setan. Pencobaan di padang gurun, kuasanya sangat besar sekali, sampai setan pun takut. Saya kira itu yang membuktikan pasal yang keempat terakhir, dia memilih murid-muridnya. Kuasa itu sudah ditentukan, dia berkuasa atas siapapun. Sampai akhirnya dia berkata, segala kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sekarang kuasa itu diberikan sama kita, kepada kita yang percaya menerima Yesus. Mengapa kita nggak merasakan itu? Ada otoritas, ada kekuatan, keberanian, ada kemenangan, keyakinan. Seringkali kita katakan ini mungkin iman. Seringkali dikatakan ini iman. Tapi karena kita bicara soal hati, saya bedakan antara hati dan iman. Hati yang berkuasa. Kalau hati berkuasa itu menunjukkan apa? Dia orang yang bersama-sama dengan Allah. Allah memberikan rohnya tinggal dalam orang itu. Orang yang demikianlah nanti yang berguna bagi kerajaan Allah, yang akan melakukan kehendak Allah. Saudara dan saya sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita menjadi anak-anaknya, pada waktu kita percaya dan menerimanya, kita memang menjadi anak-anaknya dalam status, tapi dalam kenyataan kuasa, kita ada kuasa itu ada, dan dalam hati mengalir aliran-aliran air hidup itu. Kita akan menyerahkan kepada Tuhan hati kita, supaya Tuhan berikan kuasa itu, supaya Tuhan tunjukkan kepada kita seperti apa kuasa itu bekerja. Jangan puas diri hanya hati yang baru, tapi kita harus sampai kepada hati yang berkuasa. Ini hati Yesus. Ini hati Bapa di surga. Sebab hati Bapa seringkali dilambangkan dengan kasih, ya. Tapi hati Yesus nampak dalam kuasa itu. Memang dia manusia, lari kandang domba, tapi kuasanya besar. Sekarang gereja, umat Tuhan, sudah diberikan kuasa itu. Saudara dan saya memiliki kuasa itu. Mari kita akan tunjukkan kuasa ini. Kita akan perlihatkan kuasa ini. Kita akan alirkan kuasa ini dari hati kita, membawa kehidupan kepada dunia ini. Ini yang Tuhan Yesus mau. Mungkin sampai 7 atau berapa kali nanti kita akan lihat bagaimana hati yang berkuasa ini bekerja dalam hidup kita, dan bagaimana pengaruh orang yang berkuasa ini. Kalau pemerintahan berkuasa, pengaruhnya besar sekali. Suami berkuasa atas istri, pengaruhnya besar sekali. Istri juga punya kuasa terhadap suami, pengaruhnya besar sekali. Orang yang berkuasa punya pengaruh besar. Saudara dan saya punya pengaruh besar. Untuk itulah kita ada di dunia ini. Kita mempengaruhi dunia ini. Garam saja
kecil tapi mempengaruhi seluruh adonan. Mengapa kita yang sebesar ini belum ada kita pengaruhi orang? Karena kita nggak punya kuasa. Jadi saya berharap firman Tuhan ini mengatakan pada waktu kita percaya menerima Yesus diberinya kuasa itu. Pada waktu kita percaya mengalir aliran-aliran air hidup itu. Pada waktu kita percaya Tuhan berikan kuasa itu, Ia menyertai kita senantiasa. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah aku sudah memiliki hati yang berkuasa itu? Kalau belum, berdoa supaya saudara bisa melihatnya, merasakannya, mengalami. Kita bukan bayi lagi, tapi sudah menjadi anak, putra, orang yang akan memiliki warisan itu. Saudara dan saya dipercayai Tuhan untuk mempengaruhi dunia ini. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami kuasa yang besar di dunia ini. Memang kami manusia yang lemah, manusia dalam daging, dalam dosa. Kami dipengaruhi oleh dunia ini selama ini. Kami tidak melihat kasih karunia Allah, bahwa Tuhan berikan kuasa itu kepada kami. Ada kekuatan otoritas dari surga. Tuhan percayakan kepada kami pada waktu kami percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mata kami terbuka ya Tuhan. Bahkan hati kami disadarkan kami memiliki kuasa itu daripada-Mu. Kami yang mengaku selama ini anak-anak Allah, kami yang selama ini mengaku percaya, sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Hari inilah kami mengerti, meyakini. Hari inilah kami diyakinkan oleh firman Tuhan. Engkau Allah bersama dengan kami. Roh-Mu yang kudus ada di dalam hati kami. Ada kuasa yang daripada-Mu dalam diri kami, kemampuan kami untuk hidup bagi Allah, untuk hidup bagi dunia ini. Biarlah ke dalam hati kami mengalir aliran-aliran air hidup itu. Tuhan, kami bersandar kepada-Mu, kami percayakan hidup kami kepada-Mu. Yakinkan kami, Engkau-lah yang bersama dengan kami ini. Yakinkan kami kalau dosa-dosa itu sudah Engkau selesaikan di kayu salib. Yakinkan kami kalau Engkau-lah yang memberikan kepada kami jaminan. Yakinkan kami Tuhan, kalau hidup kami ini berguna di dunia ini. Kami tidak tahu masa depan kami, tapi kami percaya dalam Tuhan masa depan kami akan menjadi berarti. Kami tidak tahu apa yang terjadi esok hari, tapi di dalam Tuhan kami yakin hidup kami akan berguna esok hari. Mulai hari ini kami berserah kepada-Mu saja, mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kami akhiri ibadah ini Tuhan, tapi kami ingin terus dipimpin oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan. Janganlah biarkan kami berhenti puas diri dengan hati yang baru. Biarlah kami terus bertumbuh menjadi dewasa, menjadi anak-anak Allah itu, sebagaimana yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah dengan penuh syukur. Dan biarlah Tuhan memberkati kami. Jemaat pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji. Semua makhluk di bumi, padanya ku beri
Shalom.